kasih. Kita bertemu lagi untuk kuliah di simulasi dan pemodelan fisika. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan probabilitas. Jadi memang dalam sebuah simulasi dan komputasi itu kita memang memerlukan pemahaman berkaitan dengan probabilitas boleh jadian. Karena memang dalam simulasi kita akan melakukan proses penentuan ya hasil akhirnya itu apakah memang valid atau tidak, datanya valid atau tidak, prosesnya benar atau tidak, probable atau tidak data-data yang ada. Nah, sudah kita bahas pertemuan kemarin berkaitan dengan probabilitas. Saya kira dari adik-adik mahasiswa sudah memahami berkaitan dengan probabilitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan proses verifikasi, simulasi, dan desain sebuah simulasi. Jadi verifikasi, validasi, dan desain sebuah simulasi. Nah, nanti kita akan jelaskan secara detail berkaitan dengan materi tersebut. Kita akan coba jelaskan materi pada pertemuan kali ini. Nah, verifikasi, validasi, dan desain simulasi. Dari kata-katanya mungkin ini bukan merupakan hal yang asing bagi Anda ya. Apa itu verifikasi? Ya, apa itu validasi? Seperti hanya kalau Anda minta PA Pak, mohon validasi KRS saya. Kok bukan verifikasi KRS saya? Kok validasi? Dan apa itu desain sebuah simulasi? Tiga hal ini yang harus kita pahami, yang harus kita cermati dalam kita membuat sebuah simulasi dan juga pemodelan, baik itu dalam hal fisika ataupun dalam hal yang lain ya. Nah, langkah dalam sebuah simulasi ya ada seperti flowchart yang kami sampaikan ini. Yang pertama, kita memformulasikan masalah dan rencana. Rencana studi itu artinya rencana peninjauan terhadap suatu masalah, melakukan studi. Ya, studi itu bukan belajar saja ya, tapi melakukan studi terhadap suatu masalah. Jadi memformulasikan masalah dan rencana seperti apa yang dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tahu masalahnya itu, data-data apa saja yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi data-datanya apa saja, kita pertama adalah datanya apa saja, dan juga kita mendefinisikan model seperti apakah yang kita ingin buat ya, skalanya seperti apa ya. Jadi kalau ada suatu masalah kemudian kita mengumpulkan data, apakah data yang kita dapatkan ini bisa untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau masalah yang kita terlalu besar, apa kita bisa menjadi sebuah subsistem? Jadi kita kecil-kecilkan dulu. Jadi modelnya itu apakah model dalam skala besar, ataukah kita by subsistem, model-model kita bikin, kemudian akhirnya nanti model itu kita gabung dari situ jadi model yang besar, atau apakah langsung kita bikin model yang besar? Nah, kemudian kita cek apakah data-data yang kita kumpulkan dan juga model yang kita definisikan itu sudah valid untuk menyelesaikan suatu masalah atau tidak ya. Kita cek dulu apakah memang semua data sudah terpenuhi ya. Kita checklist. Jadi misalnya ini bikin suatu masalah seperti yang saya jelaskan kemarin, saya ingin melakukan simulasi bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yaitu pembagian BLT yang tidak merata. Kita selesaikan pakai apa dulu? Oh, kita mau pakai simulasinya menggunakan bantuan komputer misalnya seperti itu. Oh, kita kumpulkan data dulu, data apa saja kita perlukan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembagian BLT tidak merata. Oh, data masyarakat yang seperti apa? Data yang seperti apa? Data apa saja kita perlukan? Kita harus cek satu persatu. Setelah data itu, kemudian kriteria seperti apa yang kita perlukan untuk masyarakat yang terkena
yang kita beri dana BAT. Kemudian bagaimana implementasi nanti di masyarakat, modelnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Nah, kalau itu sudah dinyatakan valid, maka kita bikin program komputer, karena ini masih komputer ya. Kita bikin program komputer. Setelah kita bikin program komputer, kita lakukan verifikasi. Kita cek, kita verifikasi apakah program itu benar atau belum. Kita masukkan semua data yang kita masukkan dalam program tersebut, apakah seperti yang kita harapkan, ya. Itu secara program komputer dulu. Setelah oke, semua data kita masukkan, tidak ada error di dalamnya, kemudian kita lakukan kegiatan percobaan atau pilot runs. Kalau hal ini biasanya kita uji cobakan ke suatu entitas tertentu, ke masyarakat tertentu, satu desa atau daerah mewakili beberapa desa. Kita cek dengan melihat hasil dari yang sudah dilakukan secara manual. Kita melakukan, ada datanya, kemudian kita uji coba aplikasi atau program kita bikin ke masyarakat, ternyata dilihat hasilnya seperti apa, ataukah sama, hampir sama, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Ya bisa saja, ini salah kita validasi kok ternyata malah ada tidak merata, berarti ada yang salah dengan data kita atau ada yang salah dengan model kita. Ternyata kalau itu tidak valid, maka kembali ke atas, kita cek lagi apakah ada data yang belum lengkap, atau model yang kita pilih itu salah. Kalau sudah valid, maka kita lakukan, ya. Kalau hal ini kaitannya dengan produksi suatu pabrik, ya kita lakukan eksperimen secara besar, ya. Untuk sebuah jumlah di masyarakat kita rancang. Nah, bagaimana implementasinya nanti di lapangan, ya. Misalkan ini ada beberapa daerah, kita bikin klaser-klaser kota-kota atau bagian-bagian. Daerah Jawa, daerah Sumatera, daerah Kalimantan dan sebagainya. Nah, setelah itu lakukan kegiatan produksi. Dalam hal ini kita lakukan juga, kita berikan di masyarakat itu, ya, pelatihan awal dan lain sebagainya. Kita ambil data dan sebagainya, ya. Kemudian kita analisis. Ini proses validasi berada di sini juga, proses validasinya, ya. Ini proses validasinya. Ya. Kemudian setelah sampai di tahap analisis data, kita cek, ya, melakukan dengan pendokumentasian hasil dari eksperimen tadi, dan kita presentasikan, kita sampaikan ke unit-unit yang terkait. Kalau sudah oke, semua benar, baru ini bisa kita lakukan implementasi. Nah, seperti itu. Jadi ini langkah-langkah sebuah simulasi secara umum. Oke, ya, sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin, ya, apa itu kelebihan simulasi dan apa itu kurang simulasi. Kami sampaikan sekilas saja, ya. Jadi untuk simulasi itu bisa melakukan hanya satu-satunya cara, ya, karena ada suatu masalah atau suatu kendala yang itu tidak dapat dideskripsikan atau tidak dapat dijelaskan secara akurat menggunakan model matematik yang dievaluasi secara analitis, ya. Tidak bisa kita selesai secara analitis, maka kita perlukan yang namanya simulasi. Oke. Kemudian yang kedua, simulasi itu memungkinkan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Jadi kita bisa variasi, ya, sistem yang ada, kemudian kita variasi dengan operasi yang berbeda-beda. Bagaimana dengan hasilnya? Ini kalau kita tambahkan ini gerangan ini dan sebagainya, kita lihat kinerjanya seperti apa. Nanti kita akan menemukan, kalau dalam numerik kemarin ada namanya optimasi. Apa itu kinerja yang paling optimal dengan beberapa macam variasi tadi, baik variasi inputan maupun variasi dalam prosesnya. Kemudian rancangan sistem alternatif yang diajarkan dapat dibandingkan via simulasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Ini bukan di sistemnya tapi di rancangannya. Kita bikin banyak sekali model-model di situ, kemudian kita bandingkan cara simulasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini sangat sering digunakan di teman-teman di radiologi ya, teman-teman di radiologi digital itu bagaimana dia membuat sebuah model-model simulasi yang menggunakan metode analisis digital yang banyak, kemudian dilihat hasil yang terbaik untuk mempermudah melihat citra, oh misalkan ini kanker atau tumor atau malah ke COVID-19, yang jelas model yang mana. Itu ada banyak sekali variasi, puluhan bahkan ribuan variasi di situ. Ya, kemudian simulasi bisa dipertahankan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi eksperimen. Kemudian jadi bisa ya menggunakan studi sistem dengan kerangka waktu lama dalam waktu yang lebih singkat, atau kita lebih perinci berbagai sistem untuk waktu yang lebih diperpanjang. Sedangkan untuk kekurangannya atau kelemahannya ya mungkin kadang model analitik itu lebih valid ya untuk parameter-parameter yang tertentu. Kemudian juga sering mahal ya, model simulasi itu mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk proses simulasinya. Kenapa mahal? Karena beda dengan data juga, data yang kita perlukan, kemudian biasanya data tidak tersedia secara langsung, kita harus menggunakan mekanisme tanya jawab, mencari data ke masyarakat. Tanya jawab itu memerlukan waktu yang lama juga. Ada yang ditanya itu tidak mewakili semua komponen masyarakat, kita harus cari banyak lagi. Kadang masing-masing komponen masyarakat itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, jadi tidak bisa serta-merta satu daerah mewakili daerah yang lain. Kita harus ambil data di tempat yang lain juga dan sebagainya. Itu kadang waktunya lama, ya. Dan juga perlu biaya yang mahal, ya, biaya transport dan lain sebagainya. Kemudian ini jika kita memiliki output yang jumlah yang banyak, yang besar seperti simulasi yang besar sekali sampai iterasi sampai jutaan bahkan miliaran kali, itu kadang bagus, udah kalau dalam simulasi namanya konvergen ya, sudah konvergen, tapi ternyata belum tentu hasilnya valid. Perlu kita uji lagi apakah hasilnya itu valid atau tidak, kita bandingkan dengan model yang lain, atau mungkin sudah dilakukan orang secara eksperimen, kita berikan secara eksperimen, harus ya. Jadi kalau hasilnya bagus, sudah konvergen, tindakan oh ini berarti valid, belum tentu. Nah, untuk fitur-fitur software simulasi yang dibutuhkan ya, fiturnya seperti apa. Nah, ini kita sudah belajar tentang distribusi probabilitas kemarin. Jadi sebuah software simulasi itu harus bisa membangkitkan bilangan random. Apalagi kita kemarin belajar apa? Ya, inputnya adalah bilangan random, outputnya adalah random, harus bisa membangkitkan. Jadi kita bikin simulasi, misalkan kemarin kita ingin mendirikan sebuah pom bensin atau memberikan sebuah rumah sakit atau puskesmas, kita nggak tahu yang datang berapa orang, kita nggak tahu datangnya jam berapa saja, maka sebuah simulasi yang bagus itu harus bisa membangkitkan bilangan yang random, acak. Nah, kira-kira hadiran berapa, jadi harus bisa dilakukan proses seperti itu untuk memberikan inputnya. Nah, kemudian bisa membangkitkan nilai random dari distribusi probabilitas tertentu, ya misalnya eksponensial. Biasanya kalau seperti kemarin kita bahas, kita ingin memberikan pom bensin, biasanya eksponensial. Kenapa? Semakin siang kan yang datang semakin banyak dengan jumlah yang sedikit. Misalkan pagi itu 2-3, semakin siang 10, semakin siang 30, siang lagi 200, itu kan eksponensial. Jadi harus bisa, ya kita bisa membangkitkan nilai-nilai random. Kemudian kita bisa memajukan waktu simulasi, ya. Oh ini ternyata kita simulasi 5 tahun misalkan, tahun pertama kok masih stagnan, kita ingin lihat hasil dari tahun ketiga, kita bisa melakukan step depan lebih cepat untuk memajukan waktu simulasi atau memundurkan waktu simulasi. Kemudian menentukan event berikutnya dari daftar event. Kita bikin banyak event di sini, nanti kita jelaskan apa itu. Nah, itu banyak event di situ, kita bisa memberikan oh ini harusnya masuk ke event yang ini dulu, oh ini harusnya masuk ke event ini dulu, ya. Jadi kita bisa lakukan perpindahan proses simulasi dari event satu ke event yang lain. Kemudian bisa menambah atau menghapus record pada list. Hasil dari record sebuah output bisa kita lakukan penambahan atau penghapusan. Bukan stagnan nilai yang kita dapatkan, ternyata kita tambahkan, oh ada
ada data baru ini, ada data baru juga kita masukkan, dia akan menambahkan record list di sini. Ternyata dengan penambahan data ini membuat hasil simulasi tidak bagus, kita harus menghapus record list yang sudah ada. Dan dapat mengumpulkan data dan analisis data by sistem, by komputer, record secara otomatis dalam sebuah data, terkumpul isinya berbagian-bagian sudah kita bagi-bagi, kemudian dapat melakukan analisis bisa menggunakan data grafik, bisa menggunakan data grafik atau menggunakan data angka. Tapi seseorang yang user itu biasanya lebih senang menggunakan data berupa grafik yang nanti ada notifikasi berupa angka. Misalkan seperti ini, kita bekerja di radio aktif, bahan radioaktif. Bahan radioaktif itu kan bahan yang memiliki nilai peluruan tertentu dan berbeda-beda. Misalkan di tempat untuk menyimpan itu ada ratusan bahkan ribuan, kita harus tahu bahan A pertama sampai bahan ke-1000 itu kapan terjadinya bahan itu sudah mau habis ya. Kita nggak mencek satu persatu, oh ini waktu paruhnya sekian, ini waktunya paruh sekian, kan ada tandanya. Nggak bisa ya, seperti di kuliah awal kita dulu di fisika komputasi ya kemarin ya, fisika komputasi yang materi pertama tentang peluruan zat radioaktif itu, kita kan bisa tahu kita punya bahan ini kira-kira dia habis tahun keberapa. Kalau kita punya bahan satu, kita ngitung manual bisa mungkin, tapi kalau kita punya bahan ribuan, kita harus bikin simulasi di situ ya, bahan 1 sampai bahan 1000 kita masukkan semua kriterianya, dan itu adanya early warning systemnya pada simulasi itu. Jadi bahan kira-kira yang mau habis dalam waktu dekat apa, dia akan memberikan suatu notifikasi bahwa baru udah mau habis, mau diapakan, mau dijual atau apa, seperti itu ya. Itu dia dibata dan sebagainya, memuatkan hal seperti itu. Jadi kita nggak perlu secara manual cek satu persatu bahan yang sudah mau habis yang mana, harus ada analisis secara sistem, ada layarnya, ada grafiknya, jadi kita bisa tahu kira-kira bahan ini kira-kira berapa lama habisnya dan lain sebagainya. Itu real time juga bisa kita lakukan seperti itu. Dapat mereport hasil secara otomatis, mendeteksi kondisi error jika terjadi error di mana ada kondisi, ada deteksinya berupa warning biasanya ya. Simulasi pun juga ada seperti itu. Ada simulasi yang kita lakukan panjang ya, melewati waktu sekarang, atau simulasi yang bersifat real time. Jadi ada eksperimen bergerak, proses produksi bergerak, simulasi juga bergerak. Nanti ternyata ada perbedaan antara hasil yang asli dengan simulasi, akan ada pendeteksi, ada error di situ. Ini yang salah yang mana? Harusnya ini hasilnya 200, kok ini hasilnya cuma 100. Simulasinya 200, dicek di situ, saling proses. Kok ternyata ada alat cara eksperimen yang rusak, tidak bekerja dengan baik, nah kita perbaiki, tapi simulasi bisa kita hentikan juga nanti perjalanan. Ya. Sekarang kita masuk yang namanya proses verifikasi, validasi, dan desain simulasi. Apa itu yang namanya verifikasi? Ya, verifikasi itu adalah kita melakukan penerjemahan model simulasi konseptual, misalkan flowchart, asumsi-asumsi, menjadi sebuah program yang berjalan dengan benar. Ini verifikasi untuk praprogram ya. Kalau Anda sudah bikin flowchart, Anda sudah bikin algoritma, Anda sudah bikin asumsi-asumsi, kenapa ini tidak dimasukkan karena asumsinya seperti ini ya, itu namanya verifikasi ya, yang nanti akan menjadi sebuah program yang jalan dengan benar. Ini di awal ya. Kemudian setelah itu menentukan program komputer simulasi bekerja sebagaimana mestinya. Ini setelah program dibuat. Jadi proses verifikasi itu bukan hanya satu kali lagi dalam sebuah simulasi. Yang pertama proses cek dulu apakah flowchart, apakah atau algoritmanya, ataukah asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah menjadi sebuah program itu sudah valid atau tidak, sudah benar atau tidak. Namanya proses verifikasi. Jika tidak, maka kembali ke atas lagi ya. Kemudian jika sudah ada namanya verifikasi program komputer, kita cek apakah bekerja dengan benar atau tidak dengan mendapat debug program komputer. Sedangkan validasi ya, itu adalah
ini setelah dilakukan verifikasi, dilakukan validasi. Validasi apakah model konseptual simulasi itu sudah merepresentasikan dari sistem yang dipelajari. Ya, sudah paham ya? Ini pra-program komputer ya. Jadi kalau verifikasi tadi adalah flowchartnya, algoritmanya, benar atau enggak, itu naik udah tervalidasi, naik ke validasi. Apakah model konseptualnya sudah merepresentasikan dari sistem yang dipelajari? Ya. Jika belum, maka kembali ke atas lagi, lalu dilakukan verifikasi, validasi lagi. Dan jika setelah program dibuat, apakah proses model yang sudah dibuat, model simulasi itu hasilnya diterima oleh manajer atau klien? Ya, jika oke, berarti valid. Jadi bukan cek program lagi, errornya di mana, bukan, tapi apakah secara keseluruhan model ini bisa mewakili. Oleh yang dicek adalah oleh manajer atau klien. Setelah valid, maka simulasi tersebut, model tersebut bisa digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan, artinya kredibel. Ya, contohnya tadi, sistemnya udah jadi, oh ini kredibel, ini bisa dipakai, itu udah valid. Ya. Desain simulasi itu adalah perancangan model aplikasi berdasarkan algoritma yang telah dibuat. Ya, itu desain simulasinya, itu pra-pemrograman. Ya, modelnya seperti apa? Ini setelah proses verifikasi dan proses validasi. Jadi setelah verifikasi dan divalidasi udah oke, baru dibuat desain simulasi, itu yang pra-pemrograman. Sedangkan setelah program selesai, sudah diverifikasi programnya, divalidasi oke, valid, kemudian kita buat desain simulasi, cara melakukan simulasinya, cara melakukan implementasi dari simulasi seperti apa. Di urutannya adalah verifikasi, validasi, desain simulasi untuk pra. Setelah oke, lanjut lagi verifikasi, validasi, desain simulasi untuk setelah program dibuat. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan prinsip-prinsip pemodelan simulasi yang valid itu seperti apa? Ya, umumnya tidak diperlukan adanya korespondensi satu-satu antara setiap elemen sistem dengan elemen model. Tidak perlu masing satu-satu harus terkait, itu tidak perlu. Ya, karena bisa saja seri ya, langsung berjalan step seperti itu. Ya. Bagaimana acuan untuk menentukan tingkat detailnya seperti apa? Ya. Apakah simulasi kita sudah detail, sudah mewakili semua elemen yang ada? Ya. Apakah data-datanya sudah valid juga, sudah lengkap juga? Apa yang perlu dilakukan di awal tadi? Kita harus mendefinisikan secara hati-hati berkaitan dengan apa isu yang akan diteliti. Nah, isu yang akan diteliti kita akan cek secara detail. Kemudian bagaimana pengukuran kinerja untuk evaluasi, cara ukurnya seperti apa, dan bagaimana cara mengkonfigurasi sistem alternatif jika apa yang kita kerjakan di awal itu memang ada errornya, terjadi kendala. Ya, kemudian apalagi acuan untuk menentukan tingkat detail model simulasi adalah menggunakan analisis pakar atau analisis sensitivitas untuk membantu menentukan tingkat detail model, ya, kayak CST dan lain sebagainya. Kemudian jika ini memang detail sekali, maka kita tidak perlu sampai detail langsung, ya. Kita memulai dengan detail yang menengah dulu, ya, detail yang menengah dulu. Nanti bisa kita tambahkan jika diperlukan. Ternyata detail menengah sudah bisa mewakili, detail yang menengah dulu. Karena kalau kita langsung ke yang kompleks, itu ingat seberapa butuh simulasi itu dipakai, seberapa cepat. Kalau Anda ternyata sangat detail sekali, Anda perlu waktu membangun 2-3 tahun, padahal simulasi itu mau dipakai 3-4 bulan lagi, ya nggak bisa. Ya, karena Anda perlu waktu 2-3 tahun untuk mengembangkan simulasi itu. Nah, akhirnya apa? Detail tingkat menengah dulu. Oh, kalau saya ambil seperti ini, kira-kira kita perlu waktu berapa ini? Oh, 1 bulan cukup. Oke, misalkan silahkan dipakai. Nah, ini jangan mulai dengan terlalu banyak detail dulu. Ya, tapi ingat, oh, kira-kira kita punya tingkat detail seperti ini sudah kredibel. Ya, tadi lagi validasi program udah bisa digunakan, ada kredibel, udah bisa dipakai.
nanti misalnya kita perlu detail, kita tambahkan lagi. Dan ingat, detail model itu konsisten dengan apa? Data yang diperlukan. Data tersedia semua, jadi data jumlahnya 10 ya bisa mewakili dari model yang kita kembangkan. Detailnya juga ada, ternyata kita punya data 10 kok ada data nggak dipakai, nah ini harus dicek lagi, itu nggak valid itu. Harus data 10 ya semua dipakai. Ya, kita harus definisi di awal dulu ya, harus hati-hati definisikan isunya seperti apa, penjelasan di awal seperti apa. Nah, oke, jadi sampai di awal kaitannya dengan waktu dan biaya. Detail model itu perlu waktu. Benar, detail sekali waktu 3 tahun kita harus segera dipakai, 1 tahun ya nggak bisa. Dan itu biaya. Detail seperti ini karena banyak data yang harus kita ambil, kita perlu waktu, kita perlu banyak biaya. Misalkan 3 miliar untuk menyelesaikan masalah dengan biaya dulu, padahal anggaran tersedia hanya cuma 1 miliar saja. Nah, bagaimana dengan dana yang 1 miliar itu dengan waktu terbatas kita bisa membuat sebuah model, kita bisa detailkan model itu, tapi data di model itu adalah kredibel. Harapannya nanti waktu yang lain kita bisa menambahkan fitur di situ, bisa menambahkan hal-hal yang ada di situ. Ya, Pak, bagaimana jika faktor yang diteliti itu sangat banyak, ya, cukup besar? Nah, kita gunakan model simulasi yang kasar dulu, ya, kemudian atau metode analitik dulu. Kira-kira yang penting itu apa saja toh? Kalau semua yang kita berikan banyak banget ya, ada ratusan data yang kita masukkan, yang penting-penting itu apa saja dulu, ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah dengan ini saja sudah bisa mewakili? Ya, kalau bisa mewakili lebih bagus. Nanti suatu saat kita akan lebih bisa lagi. Nah, bagaimana kita melakukan verifikasi program komputer simulasi? Ya, dengan verifikasi ada beberapa teknik di situ. Ya, teknik yang pertama adalah dalam mengembangkan model simulasi, tulis dan debug program komputer dalam bentuk modul atau subprogram. Ya, kita bikin dalam bentuk modul atau subprogram. Kemudian teknik yang kedua, lebih dari 1 orang dalam membaca program komputer. Ya, jika model simulasinya itu besar, ya lebih dari 1 orang, ya. Dan tidak boleh yang melakukan verifikasi itu yang bikin program sendiri, harus orang lain. Kemudian menjalankan simulasi dengan beberapa setting parameter input. Jadi inputnya itu divariasi, ya, settingnya diubah-ubah, apa outputnya masuk akal atau tidak. Saya masukkan nilai sekian, nilai sekian, variasinya banyak, itu hasilnya masuk akal atau tidak. Jika tidak masuk akal, berarti ada yang salah di situ dalam pembuatan programnya. Kita harus perbaiki lagi programnya itu. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan trace, ya, di mana satu sistem yang disimulasi melakukan trace, ya, dari variabel statusnya, daftar eventnya, ya. Kemudian setelah masing-masing event terjadi dibandingkan dengan perhitungan secara manual. Ya, seperti Anda kalau praktikan di numerik kemarin, manualnya bisa dihitung, kemudian simulasinya bisa dilakukan, apa hasilnya atau sama. Jika sama, maka berarti simulasi program Anda bikin benar. Ini juga hitung manual hasilnya benar dibandingkan dengan secara simulasi, berarti tidak ada masalah. Ya. Yang kedua adalah jika mungkin model harus dijalankan dengan asumsi-asumsi yang disederhanakan, ya, lebih disederhanakan untuk asumsi-asumsinya, ya, di mana karakteristik yang sebenarnya dapat dihitung dengan mudah. Nah, jadi berikutnya, pada beberapa model simulasi akan sangat menolong jika ada animasi output simulasi yang dapat diteliti. Nah, ini pentingnya adanya pemodelan. Di kuliah ini ada simulasi, ada pemodelan. Modelan adalah berupa animasi, bentuknya berupa animasi, ya. Data grafik itu bisa bergerak sendiri, jadi kita tahu, bisa kita masukkan angka, ini 1 tahun saya klik hasilnya naik seperti ini, 3 tahun kok malah tahun kedua turun dan sebagainya. Itu lebih bagus lagi, menarik, ya, akan sangat menolong, orang lebih paham karena kita melihatnya orang awam yang menggunakan hasil dari simulasi kita, maka diharapkan muncul sebuah animasi di outputnya.
Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan validasi program komputer. Nah, untuk validasi program komputer, ya, untuk validasi program komputer yang pertama adalah eksperimen dengan model simulasi merupakan pengganti dari eksperimen dengan sistem yang ada atau diusahakan. Kemudian tujuan ideal dari validasi adalah menjamin bahwa model simulasi cukup baik untuk mengambil keputusan bagi sistem. Jadi kita lihat apakah dengan adanya simulasi ini akan membuat lebih baik ya, dalam mengambil sebuah keputusan dari suatu sistem. Itu intinya dari pertama dari sebuah validasi program komputer. Kemudian kemudahan atau kesulitan proses validasi bergantung pada kompleksitas sistem yang dimudahkan atau apakah versi sistem tersebut sudah ada. Jika ada, bagaimana dibandingkan dengan versi sistem sebelumnya. Jika belum ada, apakah kita mengalami kesulitan? Kompleks sekali enggak ini? User friendly itu menggunakan mudah atau tidak? Ya, ternyata kok usernya tidak user friendly ya. Ini susah, ini harus gini loh. Kenapa tidak bisa dipermudah? Padahal setelah diverifikasi programnya udah oke, nggak ada masalah. Maka perlu ada perbaikan itu. Mungkin tampilannya kurang user friendly, desain yang dibuatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian model simulasi dari sistem yang lab hanya dapat merupakan pendekatan dan sistem yang sebenarnya. Ya, tidak fix benar bisa persis seperti realnya. Kadang perlu satu namanya model pendekatan. Jadi numerik kemarin ya kita ada pendekatan, ada error di situ. Kemudian model simulasi harus selalu dikembangkan untuk sekumpulan tujuan tertentu. Ya, jadi tujuan tertentu. Ya, tidak bisa simulasi yang satu digunakan untuk kegiatan tujuan yang lain. Setiap model yang valid satu tujuan itu belum tentu valid untuk tujuan yang lain. Oh, ini saya pakai untuk ini aja lah, kayaknya sama kok. Belum tentu. Karena apa? Karena datanya kemungkinan besar berbeda. Misalkan ini data untuk bantuan BLT. Bolehkah saya pakai untuk bantuan dana desa? Bolehkah saya pakai untuk bantuan dana Kemensos dan lain sebagainya? Mungkin tidak bisa digunakan atau tidak valid karena mungkin beda. Ya, utamanya untuk BLT apa? Masyarakat yang seperti apa? Yang bantuan Kemensos masyarakat seperti ternyata berbeda. Kriterianya berbeda. Kalau kriteria berbeda, datanya berbeda, otomatis modelnya juga tidak bisa kita gunakan. Harus bikin model yang baru, model simulasi yang baru dengan data-data yang baru. Seperti itu. Kadang orang memudahkan, oh ini hampir sama kok ya, nggak masalah kita pakai ini saja lah, simulasi yang sama. Belum tentu. Nah, itu juga kadang masalah seperti itu. Punya program yang bagus, itu udah dipakai di sana, setelah digunakan hasilnya berbeda. Loh ternyata datanya dibutuhkan berbeda. Datanya berbeda kenapa? Karena memang daerahnya berbeda. Daerah berbeda mungkin parameternya berbeda juga. Ini harus kita ubah. Belum jadi kita tidak harus membuat program simulasi yang baru ya, tapi kita bisa mengubah parameternya, inputnya kita ubah, algoritmanya kita ubah sedikit jadi program yang baru, itu nggak ada masalah seperti itu ya. Kemudian ingat, asumsi-asumsi model simulasi harus diupdate secara teratur ya, karena ada perubahan di situ kemungkinan besar. Oh, ada data yang berubah, ada jumlah yang berubah, ada kriteria yang berbeda, akhirnya menjadi berakhir pada waktu tertentu bahwa simulasi itu sudah dikatakan valid. Ya. Model simulasi harus divalidasi relatif terhadap ukuran prosesnya yang nantinya dipakai untuk pengambilan putusan. Jadi modelnya divalidasi relatif. Ya. Jadi ukurannya seperti apa? Ada proses validasi di situ. Ya. Validasi bukan sesuatu yang harus diusahakan setelah model simulasi selesai dikembangkan, melainkan pengembangan model dan simulasi harus dilakukan secara bersama-sama sepanjang model simulasi. Ya, jadi secara bersama-sama. Jadi bukan berarti setelah model selesai divalidasi sudah selesai, tidak, harus bersama-sama. Karena dalam suatu proses itu bisa berlangsung terus. Ada penambahan data, diverifikasi, divalidasi. Jadi di samping itu program digunakan, ada proses perbaikan terus, ada updating terus. Ya. Umumnya tidak mungkin melakukan validasi statistik antara data output model dan data output sistem yang bersangkutan, bergantung pada sifat data. Ya. Ya. Jadi tidak melakukan validasi secara statistik. Ya, jika memang data output sistem tersebut ada. Ya. Nah,
Bagaimana pendekatan 3 langkah untuk mengembangkan model simulasi itu valid dan kredibel? Ya. Pendekatan 3 langkah. Ya. Yang pertama adalah mengembangkan model dengan high quiz validity. Artinya apa? Model yang di permukaan tampak masuk akal bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sistem yang dipelajari. Ya, high quiz validity. Jadi model yang di permukaan tampak masuk akal. Kemudian pemodel simulasi harus menggunakan semua informasi dari wawancara dengan pakar sistem. Ya, jadi informasinya dari wawancara dengan pakar sistem, observasi sistem jika sistemnya itu sudah ada, kemudian teori yang ada, apakah itu beriringan dengan teori yang ada atau malah tidak sesuai dengan teori yang ada, itu jadi pertimbangan yang utama. Kemudian hasil yang relevan dari model simulasi yang jika ada sudah simulasi yang ada, apakah hasilnya relevan atau tidak. Ya. Kemudian pengalaman dalam sebuah pengembangan simulasi. Ya. Kemudian kita melakukan pengujian asumsi-asumsi model secara empiris. Ya, tujuannya adalah ya, secara kuantitatif menguji asumsi-asumsi yang dibuat pada tahap awal pengembangan model. Ya, salah satunya biasanya adalah analisis sensitivitas. Artinya apa? Apakah output simulasi berubah secara signifikan ketika nilai parameter input diubah? Ya, ingat, apakah output simulasi berubah secara signifikan ketika nilai parameter input diubah? Nah, caranya bagaimana dengan tadi memasukkan bilangan random? Bagaimana dengan hasilnya? Ya, kemudian apa? Menentukan seberapa representatif data output simulasi. Apakah output hasil dari simulasi itu sudah merepresentasikan sistem yang kita bikin simulasi? Jika belum, kita cek lagi, kenapa kok belum merepresentasikan? Ya, kalau sudah, maka kita lihat di sini. Ingat bahwa sebuah sistem yang kita bikin dalam sebuah simulasi itu harus valid. Ya, model tersebut valid. Ya, bagaimana kita membandingkan antara observasi dunia nyata dengan data output sebuah simulasi? Ada namanya pendekatan-pendekatan. Ya. Apakah hasil dari simulasi itu sudah bisa diterima atau tidak? Ya, sudah bisa digunakan atau tidak? Ya, ada namanya inspeksi dasar. Inspeksi dasar itu jika model diberi input dengan data acak dan hasilnya dibandingkan dengan observasi dunia nyata. Ya, datanya acak inputnya, kemudian kita lihat di dunia seperti apa hasilnya, apakah sama atau tidak. Ya. Dan ada pendekatan inspeksi korelasi. Ya, data input sistem secara historis yang sebelah kiri ini. Ya. Kemudian kita masukkan dalam sistem yang sebenarnya. Ya, misalnya itu sebuah eksperimen atau pabrik, masukkan dalam proses di pabrik yang sebenarnya. Kemudian ada data outputnya, ada data input sistem secara historis sama. Ya, kemudian masukkan dalam model simulasi kita ketemu data outputnya, dan kita bandingkan di sini. Apakah sama atau tidak? Kalau tidak sama, seberapa besar tingkat ketidaksamaannya? Bisa ditoleransi atau tidak? Jika tidak, berarti kita perlu cek lagi model simulasi yang kita bikin. Ya, atau mungkin ternyata datanya tidak sama. Kita harus bikin benar-benar sama. Jika memang sistem yang sebenarnya sudah ada itu, kita bisa lihat prosesnya seperti apa. Ya, karena ada data di situ. Nah, sekarang terakhir berkaitan dengan eksperimen desain. Ya, untuk setiap desain sistem yang akan disimulasikan, ya, itu harus memiliki keputusan dengan isu seperti ini. Ini pra ya. Kondisi awal untuk menjalankan simulasi dan lama periode. Kita harus bisa berikan keputusan ini. Kondisi awalnya seperti apa? Ya. Kemudian lama periode ini kalau ada ya. Lama untuk periode warming, proses pemanasan, proses sistem awalnya seperti apa? Ya.
Kemudian waktu jalannya simulasi seperti apa? Perlu waktu berapa lama kira-kira? Apakah seperti yang kita harapkan atau terlalu lama ya? Kemudian berapa banyak simulasi-simulasi independen untuk setiap alternatif ya? Kira-kira simulasi itu kita bisa bikin alternatif berapa banyak ya? Jika ini gagal, alternatif yang lain seperti apa? Jika ini gagal, seberapa banyak? Apakah memungkinkan terjadi replikasi atau kita bikin model simulasi yang lain dengan kasus yang sama ya? Jika sudah, maka kita harus bisa melakukan sebuah hal seperti ini ya. Ini tugas Anda sekarang. Anda bikin model simulasi sederhana ya. Ada suatu masalah ya, ada suatu masalah. Dari masalah itu Anda bikin program, Anda verifikasi datanya apa saja, cara proses verifikasinya seperti apa, kemudian cara validasinya seperti apa di data-data itu, dan cara membuat desain simulasi itu setelah Anda bikin program, bagaimana cara verifikasinya, bagaimana cara melakukan validasi, bagaimana cara mendesain simulasi sampai itu kredibel, valid untuk digunakan ya. Sederhana saja, banyak sekali ya, sederhana saja ya, tidak harus simulasi dalam fisika, secara umum saja. Anda lihat kasus kejadian sehari-hari ya, seperti apa Anda bikin model, verifikasi dulu pemrogramannya, Anda bikin algoritmanya sederhana dulu dan sebagainya, kemudian Anda lakukan verifikasi, dan Anda lakukan validasi. Nah, validasi membuat desain, dan desain peranya oke, itu masuk dalam sebuah program komputer. Dari program komputer Anda lakukan verifikasi, cara verifikasinya seperti apa, cara lakukan validasinya seperti apa, cara membuat desain seperti apa. Anda silahkan saja, Google udah banyak sekali. Kalau Anda cari di Google seperti apa modelnya, Anda harus cantumkan sumbernya dari mana ya. Oke, silahkan Anda kerjakan tugas ini ya. Terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Jadi memang kita membahas berkaitan dengan bagaimana cara melakukan verifikasi, cara melakukan validasi, dan bagaimana cara melakukan desain sebuah simulasi biar itu bisa digunakan orang dengan baik, bisa untuk menggantikan sebuah sistem yang berjalan, bisa untuk melengkapi atau bahkan membuat sistem yang baru. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan tetap jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.